Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Para orang tua yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen, seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu. Karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak terima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kalian rezeki anak saya. Pemerintah Kota Depok menegaskan ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatangan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Prime. Pemirsa, Komisi 5 DPRD Jawa Barat mengungkap pemerintah tengah mengkaji kurikulum buatan lokal pendidikan karakter, sehingga kedepannya tidak perlu lagi mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dalam upaya memperkuat pembentukan karakter siswa, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang kurikulum muatan lokal yang berfokus pada pendidikan karakter. Tidak hanya diisi dengan belajar bahasa Sunda, Mulok ini rencananya akan mengangkat konsep pendidikan karakter yang dikembangkan mengacu pada nilai lokal Pancawaluya. Usulan ini didasari pemikiran bahwa program pendidikan karakter di barak militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Denny Mulyadi hanya didapatkan oleh siswa bermasalah. Sementara jika dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, maka bisa juga didapatkan seluruh pelajar di Jawa Barat. Distrik itu punya pemikiran bahwa apakah mungkin Pancawaluya ini bisa dimasukkan dalam kurikulum khusus, dalam hal ini Mulok. Nah, kalau itu Dewan setuju. Kenapa? Kalau dia masuk dalam kurikulum, dia tidak berlaku hanya kepada siswa yang khusus saja, tetapi kan semua siswa di Jawa Barat juga kebagian. Sebelumnya maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat KDM mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program itu bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Sementara itu program siswa masuk barak yang digelar sejak 2 Mei lalu ini diharapkan dapat menanamkan sikap disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal, sehingga para siswa itu bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah
disetujui Pak oleh aplikator. Ya. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Adiana Pitupulu, mencecar Kementerian Perhubungan saat rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online. Adian menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara dan menegaskan tidak tahu menahu mekanisme kuota haji sebelum kepemimpinannya. Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pendakwa Khalid Basalamah dipanggil KPK terkait dugaan kasus ini. Kendati demikian, Khalid Basalamah membantah dirinya dimintai keterangan soal korupsi kuota haji, melainkan soal informasi pengelolaan travel umroh dan haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh kepada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah saat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sempat berencana memangkas kuota haji Indonesia sebanyak 50%. Salah satu alasannya adalah protes Saudi terhadap pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi kepada Kepala BP Haji sebagai bentuk peringatan keras. Badan Penyelenggara Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 datang. Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait
dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk Pemirsa, ada momen menarik saat upacara peringatan Hari Bayangkara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat mencium tangan Tri Sutrisno. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.